Misalnya struktur ini diperpanjang. Itu ya, ini tadi A, B, C, RA, RB, RC sekarang ya. Ini juga L sama ya. EI-nya samakan dulu aja. Kalau tidak nanti di integrasinya bisa disesuaikan. Nah, kalau struktur kita seperti ini, kita punya 1, 2, 3, 4 reaksi dan persamaan keseimbangan masih sama seperti sebelumnya, hanya ada 2, sigma gaya-gaya arah vertikal sama dengan 0 dan sigma momen ke titik manapun sama dengan 0. Jadi artinya kita punya 4 unknown dan 2 persamaan, dan kita punya 2 reaksi yang berlebih ya. Jadi ini statis tak tentu derajat 2 ya. Derajat 2 artinya kita punya 2 gaya kelebihan ya. 2 gaya kelebihan. Nah, sesuai dengan langkah yang tadi, labelnya nanti akan kita beri nama X1 dan X2. Ini saya hapus dulu ya biar tidak mengganggu. Oke, karena kita punya 2 gaya kelebihan, jadi kita boleh bebas memilih 2 yang mana saja, asal sisanya, struktur yang tersisa setelah 2 reaksi dihilangkan akan menjadi stabil ya. Misalnya kita pilih RB sebagai gaya kelebihan yang pertama dan RC sebagai gaya kelebihan yang kedua ya. Jadi demikian X1 dan X2, sehingga struktur yang diperoleh, yang ini agak saya perpanjang dikit, struktur primernya masih mirip dengan yang sebelumnya, tapi panjangnya 2L sekarang ya. Struktur primernya adalah yang ini. Begitu, ini reaksinya namanya RA0 masih sama. Ditambah dengan, karena di sini gaya kelebihannya kita hilangkan, maka di bagian yang selanjutnya kita pasang kembali ya. Pasang kembali ada X1 nah ini nih papan tulisnya tidak cukup lebar untuk semua, jadi mungkin harus sebagian-sebagian, dan ini X2 kita pasang kembali ya, agar sama ya. Reaksinya ini masih X-nya masih di dalam, jadi masih huruf besar. Ini RA1, ini MA1, ini RA2, ini MA2 ya. Secara gaya-gaya ini sudah sama, bebannya ada di sini, reaksi nanti penjumlahan, MA adalah MA0 tambah MA1 tambah MA2, RA adalah RA0 tambah RA1 tambah RA2, beres. X1 di sini ada di situ, X1, X2 yang ini ada di sana. Ya. Jadi gaya-gayanya sudah lengkap ya. Sekarang penjumlahannya seperti ini, karena ada 2 gaya kelebihan, ada 2 tambahannya setelah struktur primer akibat beban saja. Ya. Oke, nah kompatibilitas akan kita susun dari perpindahan. Perpindahan yang terjadi adalah, ya ini mestinya turun gitu ya. Turun seperti itu. Ini kalau dikasih gaya seperti ini mungkin naik ya.
Begitu, ini juga naik. Nah, ya. Skala panjangnya nggak sama, ini saya perpendek karena papan tulisnya tidak cukup lebar ya. Ini panjangnya L dan L, ini juga 2L langsung ke sana ya. Nah, apa persamaan kompatibilitas yang harus dipenuhi untuk struktur ini? Apa persamaan kompatibilitasnya? Yang jelas perpindahan yang harus nol yang mana? Perpindahan di mana? Yang gabungan, Pak. Yang gabungan, bukan. Saya cuma nanya di balok ini, di mana perpindahan yang harus nol? Di tumpuan, Pak. Di tumpuan, ya. Kalau di tumpuan A mah dari awal sampai akhir selalu dijepit, jadi nggak ada masalah ya. B, karena ini dilepas, di sini dilepas, di situ dilepas, perpindahannya harus nol ya. Jadi persamaan kompatibilitasnya pasti berbentuk delta B itu harus nol. Nah, delta B itu apa nanti kita isi. Satu lagi? Delta C, Pak. Delta C-nya juga harus nol. Jadi ada dua persamaan kompatibilitasnya sekarang, karena ada dua gaya reaksi yang kita hilangkan. Ya. Dan itu memang berkorelasi begitu. Kalau nanti statistik tentu derajat 3, hilangkan 3 gaya, akan ada 3 persamaan kompatibilitas. Begitu seterusnya, 4, 5, 6, dan lain-lain. Nah, apa itu delta B? Delta B kumpulkan aja semua. Di sini dia mengalami perpindahan, titik B ya. Di sini juga mengalami perpindahan. Di sini B-nya juga mengalami perpindahan. Jadi ketiga perpindahan ini, yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, harus nol. C juga demikian. Di sini dia mengalami perpindahan segitu. Ini juga ada, ini juga ada. Ketiganya kalau dijumlahkan harus sama dengan nol. Nah, sesuai dengan yang tadi labelnya apa kira-kira? Tadi namanya di sini cuma delta nol. Kalau ini sekarang namanya apa? Biar seragam. Delta besar di sini. Kira-kira apa? Delta B0. Kita nggak pakai B, kita pakai angka indeks ini ya, biar nanti matriksnya lebih benar. Jadi ini jadinya delta 1, 0 gitu ya. Ini arahnya di X2, ini delta 2, 0. Kalau begitu, yang ini apa? Yang ini. Delta 1, 1. 1, 1. 1. 1. Ini delta 2, 1. 2, 1 ya. Ini delta ini 1, 2. 1, 2 dan ini delta 2, 2. 2 ya. Sudah kelihatan mau kemana kan ya. Indeksnya udah seperti matriks ya. Oke. Jadi kita bisa tuliskan di atas ini delta B sama dengan 0 ini artinya dari kiri sana delta 1, 0 ditambah delta 1, 1 ditambah delta 1, 2 sama dengan 0 ya. Sedangkan delta C sama dengan 0 ini artinya yang ini delta 2, 0 ditambah delta 2, 1 ditambah delta 2, 2 sama dengan 0. Di sini ada X1 di dalamnya, di dalam delta 1, 1 ini ada X1. Di dalam delta 1, 2, 1, 2 teman. 1, 2 ini ada X2 ya. Jadi ada unknown X1 di sini, X2 di sini. Di persamaan yang bawah, yang kedua juga ada X1 di dalam sini dan ada X2 di dalam sini. Jadi ini dua persamaan dengan dua unknown. Kita bisa selesaikan simultan ya. Oke. Cukup jelas kira-kira ya? Kalau ada yang kurang jelas dan ingin diulangi, kita lihat. Dan angka-angkanya mestinya teratur ya. Ini 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Kalau kira-kira gaya kelebihannya ada 4 misalnya, baris pertama ini mestinya 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ya. Persamaan yang kedua nanti indeksnya 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4.
Yang ketiganya 30, 31, 32, 34, dan yang keempatnya 40, 41, 42, 43, 44 ya. Jadi teratur mestinya ya. Dan bisa kita formulasikan nanti tanpa harus menggambarkan ini satu-satu ya. Sekarang karena masih filosofinya ya digambarkan satu-satu. Nanti kita bisa langsung ke sini karena keteraturannya sudah cukup jelas ya. Oke, nah ini penjumlahannya. Kemudian seperti yang tadi, unknown-nya kita keluarkan dulu. X1 di sini kita keluarkan, X2 di sini kita keluarkan, agar tidak memenuhi perhitungan. Ini tanda tambahnya saya geser dulu. Taruh sini. Kemudian ini. Nggak muat. X1-nya saya keluarkan, tambah gitu ya. Dan ini X2-nya saya keluarkan juga. Nah, kalau X1-nya dikeluarkan, yang ini tinggal 1. Yang ini tadi berubah jadi apa? Masih ingat? Delta yang itu, Pak. Jadi delta kecil ya, huruf kecilnya delta. Ini juga jadi huruf kecilnya R. Ini jadi huruf kecil M ya. Oh, ini juga jadi delta kecil 21 ya. Yang kanan juga begitu. X2-nya kita keluarkan, jadi yang X2 ini tinggal 1. Delta huruf besar ini jadi delta huruf kecil. Reaksi yang huruf besar juga jadi reaksi huruf kecil. M-nya huruf kecil. Ya, ya ini hanya mengeluarkan. Tapi sekarang perhitungan untuk kuantitas yang ada di dalam kurung jadi sudah tanpa variabel yang tidak diketahui lagi. Semua diketahui nilainya. Ini juga demikian, karena unknown-nya ada X1. Oke, nanti menghitungnya nanti kita teruskan karena perlu menghapus papan tulis. Kompatibilitasnya dulu yang kita perbaiki. Delta 10 dan delta 20 yang ini tidak ada perubahan, tetap saja. Delta 11 yang besar ini jadi apa? Jadi delta 11 yang kecil ini dikalikan X1 ya. Sedangkan delta 12 ini, 12 itu adalah yang ini tadi ya, berubah jadi delta 12 yang kecil, pengalinya X2 ya. Sama dengan 0. Yang bawah ini delta 21 itu tadi yang ini, tapi X1-nya dikeluarkan, tinggal delta kecil 21. X1 ditambah dengan ini tadi delta 22, yang ini X2-nya dikeluarkan jadi delta kecil. 22 kalikan X2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini sudah sangat matriks ya formulasinya. Jadi ini kalau saya tuliskan dalam bentuk matriks, ini tempat tidak ada lagi, saya gambarkan di bawah saja. Bawahnya padahal kita nanti perlu untuk menggambarkan M-nya ya. Tapi nggak apa-apa, persamaan kompatibilitasnya dulu saya pindahkan ke bawah. Itu bisa dikumpulkan delta 1, 0, delta 2, 0-nya jadi satu vektor sendiri. Kemudian yang ini karena ada X1, X1, X2, X2, kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks, di mana X1 dan X2-nya ada di sini. Di situ. Dan pengalinya di sini delta 11 X1, delta 12 X2. Di sini delta 21 X1 dan delta 22 X2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini bentuk umum persamaan kompatibilitas kita. Kalau cuma satu tadi
ya matriks di sini 1 kali 1, ini 1 kali 1, ini 1 kali 1. Jadi satu baris aja, nggak kelihatan matriksnya. Tapi begitu mulai dengan derajat 2, artinya unknown-nya ada 2. Di sini mulai jadi vektor 2 kali 1, matriks 2 kali 2, vektor 2 kali 1, vektor 2 kali 1. Nanti kalau ada 3, 4, dan seterusnya, yang ini tambah panjang vertikal aja, 1, 0, 2, 3, 0, 4, 0, dan seterusnya. Yang ini matriks, koefisien delta kecil ini, 1, 1, 1, 2, 1, 3, kalau misalnya sampai 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Sedangkan yang ini juga memanjang saja, X1, X2, X3, dan seterusnya. Yang kanan ini 0 semua. Ya. Jadi ini adalah persamaan bentuk umum, persamaan kompatibilitas yang standar ya. Artinya yang kepakai begini terus, kompatibilitas. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa bentuknya akan begini, kita bisa langsung cari koefisien ini saja. Semua delta ini dan semua delta yang ini, unknown-nya adalah X1, X2, ya. X3, X4, dan seterusnya. Ini gaya kelebihan yang belum diketahui. Dan persamaan ini bisa kita selesaikan langsung. Ya. Oke, nah definisinya. Mumpung gambarnya masih ada, saya tuliskan definisinya dulu ya. Jadi soalnya nggak akan kita kerjakan langsung di sini. Yang ini harus saya hapus dulu karena kita kehabisan tempat. Oh, ini dulu aja. Ini tidak terlalu penting. Delta IJ itu apa? Delta 11, 12, 13, 21, 22 ini kan indeksnya bisa IJ. Kalau dilihat dari gambar ini, delta itu yang pasti perpindahan. Ya. Jadi delta IJ itu adalah perpindahan. Oke, I-nya yang pertama itu nomornya siapa? 1 di sini, 2 di situ, 1 di sini, 2 di situ. Itu nomornya siapa? Nomornya B, Pak. Kalau di sini dia 1 deltanya, kalau di sini 2. Ini juga begitu, yang ini nomor pertamanya selalu 1, yang ini nomor keduanya selalu 2. Jadi ini menunjukkan lokasinya mestinya ya. Perpindahan di lokasinya di sini. Ini lokasi siapa? Lokasinya X1, X2 ya. Oh, yang ini X1, yang ini X2 gitu ya. Jadi ini kita sebutnya perpindahan di arah XI ya. Jadi perpindahan X1 depannya 1, perpindahan dalam arah X2 depannya 2 ya. Arah X3 depannya 3 dan seterusnya. Jadi perpindahan di arah XI. Arah X1, arah X2, arah X1, X2 akibat apa? Delta 11 ini akibat siapa perpindahannya? B, Pak. Iya, di dalam gambar ini kita udah nggak nyebut B, nggak jadi apa-apa lagi. Akibat gaya satu-satuan. Akibat ini saja, akibat gaya yang 1 ini saja ya. Jadi ini pasti akibat gaya satu-satuan ya. Di mana gaya satu-satuannya? Kalau di sini di tempatnya X1. Kalau di sini di tempatnya X2 ya. Dan ini menentukan indeks yang kedua ya. Kalau gaya satu-satuannya di tempatnya X1, indeks yang keduanya 1 semua. Kalau gaya satu-satuannya di tempatnya X2, indeks yang keduanya 2 semua. Jadi ini perpindahan di arah atau dalam arah, biasanya pakai dalam ya. Perpindahan dalam arah XI akibat gaya satu-satuan dalam arah XJ ya. Dan itu sudah mengcover semua ya. Pertama ini tempat di mana perpindahannya yang terjadi, indeks yang kedua itu tempat di mana gaya satu-satuannya dipasang. Penyebabnya selalu gaya satu-satuan untuk delta yang kecil ya. Nah, kalau delta I 0, kan di sini cuma ada delta
IJ dan ini delta I0 ya. Delta I0 itu adalah perpindahan dalam arah XI. Jadi indeks pertamanya sama dengan I yang di situ ya. I ini dengan I ini mestinya sama dalam arah XI. Yang berbeda adalah penyebabnya karena 0 itu ada di sini. Penyebabnya bukan gaya satu satuan tapi beban ya. Akibat beban yang bekerja, apapun bebannya lah ya. Jadi komponen dari persamaan kompatibilitas itu perpindahan akibat beban, perpindahan akibat gaya satu satuan. Indeksnya menunjukkan lokasi. Yang pertama ya. Ini juga menunjukkan lokasi. Indeks yang kedua menyatakan di mana gaya satu satuannya dipasang ya. Habis papannya. Oke, nah sekarang saya mau menggunakan beban satuan. Jadi definisinya sudah, persamaan kompatibilitasnya ini, definisinya ini, menghitungnya sekarang. Delta I0, ngitungnya gimana? Oh tadi integralnya sudah kehapus ya. Ini kan perpindahan yang ini, delta 10 atau 20. Kita bisa gunakan beban satuan. Kalau mau mencari ini, kita harus gunakan M besar yang akibat ini. Tadi M besarnya labelnya 0 ya. Ini 0 sampai L. L ini bukan L yang ini, tapi ya, ini L seluruh struktur maksudnya ya. Jadi panjangnya kalau di sini mungkin 2L jadinya. 0 sampai L, dari M0, itu adalah momen lentur akibat beban yang bekerja. Ini misalnya mencari yang 10 dulu ya. Biar lihat keteraturannya. Akibat beban bekerja kita cari momennya. Kemudian kalau kita mencari delta 10, artinya kita harus pasang gaya satu satuan di sini. Di tempat di titiknya 1 seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian cari momennya. Momennya akan berlabel M kecil 1 ya. Per EI dx. Delta 20 juga sama. Pertama kita cari dulu momennya akibat beban yang bekerja 0 sampai L kali M0. Jadi ini M0 yang sama nih ya. Karena kan kalau kita mencari dua perpindahan akibat satu beban yang sama, M besarnya sama aja, nanti gaya satu satuannya aja yang kita geser-geser. Nah kalau yang mau dicari adalah delta 20, yang kita gunakan adalah gaya satu satuan di tempat yang kedua, itu sama dengan yang ini ya. Nanti momen lenturnya kita beri nama M kecil 2 per EI dx. Kalau lihat indeks ini, ya IJ-nya bisa kita gabungkan saja. Dua-duanya ini bisa kita gabungkan jadi satu aja. Ngasih ini jadi I 0 dan M kecilnya M I ya. Gitu. Jadi ini bisa diperoleh dengan formula ini. Delta IJ kira-kira. Delta IJ itu ya perpindahan ini nih. Kita mau cari perpindahan ini, perpindahan ini, perpindahan ini, dan perpindahan itu. Ya mulai lagi aja. Tempatnya di mana yang kosong ya? Di atas saja ya, definisikan sudah ya. Jadi ini satu untuk delta 0 formulanya yang ini, untuk delta I0 yang ada di vektor yang pertama. Untuk yang berikutnya, atau yang ini aja, ini kan sudah diwakili oleh matriks, yang ini bisa kita hapus. Kalau mau menghitung delta 11 itu dengan beban satuan, yang harus kita integrasikan apa? Ini adalah perpindahan dalam arah 1, yang ini, akibat gaya satu satuan dalam arah 1 juga. Ya. Jadi, beban yang bekerja untuk yang mengakibatkan perpindahan ini adalah ini, ya. Gaya satu satuan dalam arah 1, jadi
momennya mestinya ini M1. Kemudian karena ingin mencari perpindahan di sini, gaya satu-satuannya kita pasang di sini lagi. Ini jadi M1 per EI dx. Ya. Delta 21, ya, integral 0 sampai L. Ini arah, lokasinya. Ini bebannya, jadi akibat bebannya ini dia M1. Akibat beban satu-satuannya, kalau mau mencari perpindahan ini, gaya satu-satuannya harus dipasang di sini. Jadi pakai yang sebelah sini. M2 EI dx. Ya. Nah, kalau dan seterusnya Anda bisa turunkan kerjakan satu persatu seperti ini. Nanti kita akan dapatkan delta IJ itu di bawah ini aja lah sedikit. Integral 0 sampai L MJ MI per EI dx. Ya. Kalau lihat ini kan, kalau ini sih sama 1,1, 1,2 ini J-nya dulu, baru X-nya, I-nya, kemudian ini juga JMI. Ya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, ini bisa dihapus lagi. Delta 1,2 dengan delta 2,1 sama enggak? 2,1 itu adalah perpindahan di sini, di ujung kanan akibat gaya satu-satuan di sini. 1,2 itu perpindahan di tengah sini, di tempatnya B, akibat gaya 1 di sebelah kanan. Apakah delta 2,1 sama dengan 1,2? Nilainya sama. Ini pertanyaannya. Nilainya gimana? Nilainya sama, soalnya kan tetap M2, M1 nggak sih? Kalau lihat ini sih sama aja. Ini kan perkalian terus Anda integral kan ya. Kalau perkalian mau taruh di mana aja sama aja kan ya. Nilainya sama. Terus yang nggak sama apa? Nggak ada yang nggak sama. Ya sama jadinya ya. Kalau lihat ini sih sama. Jadi sama ya. Kalau begitu saya bisa tuliskan delta IJ ini daripada dibolak-balik gitu ya ditulis aja lah. MI, MJ, EI, dx gitu ya. Nah, kalau delta 1,2 sama dengan 2,1 atau delta IJ sama dengan delta JI, apa yang terjadi dengan matriks ini? Ini sama dengan itu. Nanti kalau lebih banyak lagi yang sebelah sini sama dengan yang di sebelah sana. Dan seterusnya. Matriksnya namanya? Apa namanya matriks yang begitu? Transposnya sama ya. Matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri itu matriks yang apa? Identitas. Enggak lah. Kalau identitas 0 di sebelah sana, 0 di sebelah sini, satu di diagonal. Matriks yang simetris ya. Jadi ini matriks delta, ini matriks delta. No. Biasanya secara umum ditulisnya gini, ini simetris. Jadi kalau kita mau mengisikan matriks ini, karena kita perlu mengisi nilai-nilai matriks ini, tidak harus semua ya. Kalau 4 begini cukup 1, 2, 3 ya. Yang kita hitung. Terus yang ini sama dengan yang itu. Nggak usah dihitung lagi. Kalau 3 kali 3 diagonal. Terus 3 sebelah bawah saja cukup. Atau 3 sebelah atas. Jadi cukup 6. Nggak usah 9-9-nya ya. Begitu seterusnya. Jadi matriks delta ini simetris. Dan menghitungnya pakai beban satuan semua. Dan tidak terlalu banyak ya. Kalau Anda perhatikan, yang kita pakai itu cuma M besar 0. Terus tadi waktu masih derajat 1 cuma ada M kecil 1. Sekarang derajat 2 yang kita pakai adalah momen akibat beban ini. Terus ada M1. Oh, udah kehapus, sudah tinggal MI dan MJ. M1 itu adalah momen akibat yang ini. Bebannya. Dan satu lagi momen akibat yang ini. Ya. Jadi sekalian dengan penjumlahan struktur-struktur primer dengan beban yang dipisah-pisah ini, kita bisa langsung cari saja
Kalau sudah digambar gini, cari momen lenturnya. Ini juga cari momen lenturnya, namanya nanti M kecil 1. Ini cari momen lenturnya M kecil 2. Lalu kombinasi antara M0, M kecil 1, M kecil 2 ini akan menghasilkan delta 11, delta 12, delta 21, delta 22, dan delta 10 dan delta 20 yang akan diisikan nilai-nilainya di persamaan kompatibilitas ini. Jadi prosesnya tinggal begitu ya. Kita membuat struktur ini tidak lagi untuk mencari kompatibilitasnya, karena kompatibilitasnya akan berbentuk seperti ini selalu. Tapi langsung saja cari momen lentur dari kondisi-kondisi ini, isikan nilai-nilainya, dapat langsung gaya kelebihannya. Dalam bentuk yang lebih umum, persamaan kompatibilitas ini dituliskan seperti ini. Jadi yang di bawah itu diberi nama delta 0. Isinya delta 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Ditambah delta, isinya delta 11, 12, 21, 22, kalau 3 ya seterusnya. Jadi ini square matrix X sama dengan 0 ya. Jadi bentuk persamaan kompatibilitasnya akan begini. Kadang-kadang karena ini nggak enak dilihatnya, ini pindah ke sebelah sana. Jadi biasanya persamaan matriks itu matriksnya di depan ya. Matriks dulu dikalikan dengan vektor yang tidak diketahui sama dengan 0 dikurangi delta 0. Bentuk ini yang lebih sering dituliskan di buku-buku sebagai persamaan kompatibilitas. Ya, ini hanya memindahkan ke sebelah sana saja. Kenapa ini masih ada 0 di sini? Kenapa nggak langsung minus? Karena nanti akan ada kasus-kasus tertentu di mana tumpuannya itu mengalami perpindahan. Sekarang sih semua tumpuan kita ideal. Jadi kalau dia ada sendinya ya nggak bisa turun sama sekali. Tapi kalau nyatanya di lapangan kalau ada apa-apa keliruan produksi atau kesalahan pengukuran dan sebagainya, nolnya ini bisa bergeser jadi suatu nilai tertentu, ya tinggal masukkan saja. Ya. Dan ini akan dipakai di subbab terakhir di topik kita ini nanti. Ya. Jadi persamaan kompatibilitas akan selalu berbentuk seperti ini. Ya, ini ukurannya N kali N. Masih kelihatan ya, sekecil itu masih ya. Ini N kali 1. Ini N kali 1. Ini N kali 1, di mana N itu adalah derajat ke statistik tentuan. Ke statistik tentuan sama dengan jumlah gaya kelebihannya. Dan jumlahnya unik untuk setiap struktur ya. Unik. Tidak mungkin ada struktur yang bisa pakai 2 persamaan kompatibilitas, bisa juga 3 gitu. Enggak mungkin. Makanya menentukan jumlah N yang benar ini harus dilakukan duluan. Kalau enggak, ya jumlah persamaan kompatibilitasnya saja sudah keliru, mau diisikan angka berapa aja hasilnya pasti kacau ya. Jadi ini penting ya. Menentukan ukuran problem yang harus kita selesaikan di sini ya. Jadi matriksnya itu ada di sini ya, di persamaan kompatibilitas ini. Oke, beres. Kita tinggal cobakan contohnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya hapus dulu semua untuk memberikan tempat untuk mengerjakan contoh ya. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu yang delta I0, yang M0 kecilnya, M kecil 0 itu, M kecil 0 di mana ya?
M kecil 0 bebas? nggak ada. Ini M besar nih. Ini kelihatan huruf kecil gitu. Kalau yang indeksnya kanannya? 0 itu M-nya besar, itu disebabkan oleh beban yang bekerja. Oh itu Tidak. M besar 0 dikali M apa Pak itu? Ini yang tertulis ini, Iya kanannya. MI ya. Ini kan delta I 0 ya. Oh, oke. Jadi kalau delta 1 0 ininya pakai M1. M1 itu yang ini, gaya satu-satuannya ditaruh di 1. Oke. Itu Satunya lagi soalnya gaya kelihatannya satu-satuan. kayak 0. Oh, karena bekas dihapus ya. Ini M1 ini. Ini MI di sini. Jadi ini I dan 0, ini I dan 0 gitu. Ya, nanti di contoh kita lihat dengan indeks yang sama. Nah, satu lagi karena ini matriks, Anda bisa mengerjakan persamaan matriks ini sampai ukuran berapa? Zaman dahulu itu sudah lama kayaknya ya. Karena kita ujiannya di kelas, ini harus dibatasi ya. Sekarang kalau di rumah mestinya nggak ada masalah ya. Matriks sampai matriks berapa bisanya? Biasanya 3-3. Jangan banyak-banyak, Pak. 2x2 aja, 2x2. Kan kalau di rumah full resource. Menggunakan apa Anda kalau perlu menginvers matriks? Oh iya, ini baru persamaannya ya. Solusinya gimana sih kalau kayak begini? Yang unknown adalah X ya. Ini semua angkanya akan kita peroleh isinya setelah kita hitung. Ini juga demikian, yang ini sih 0. X itu nanti akan kita selesaikan dengan cara apa? Del transpose. Delta, bukan transpose ya, inverse gitu ya. Dikalikan dengan 0 minus delta 0 itu ya. Jadi kita inverse yang ini, matriks ini di inverse, dikalikan dengan nilai yang ada di ruas kanan ini ya. Nah, problemnya kan ini. Menginverse matriks ini Anda pakai apa menginverse matriks? Determinan. Kalau nggak salah. Oh, kalau ditulis tangan. Enggak, bukan. Alat, tools maksud saya. Kalkulator atau komputer? Kalkulator. Kalkulator bisa. Komputer, Excel bisa kan ya? Excel. Bisa, Pak. Excel Anda bisa pakai M in first. Oh, nanti bisa dicobakan di ini. Di layar ya, mumpung kita bisa pakai share screen ya. Jadi kalau sudah pakai Excel sudah nggak usah khawatir ukurannya kan. Tinggal taruh aja matriksnya, terus di inverse, jadi deh. Tinggal kalikan lagi aja. Perkalian matriksnya pun bisa di Excel ya. Bisa langsung gitu, langsung dapatkan angkanya sehingga ya bisa digunakan saja ya langsung jawabannya. Tinggal dirapikan aja Excelnya sehingga matriksnya berjarak yang benar sehingga kalau Anda harus mencetaknya tinggal ya halaman Excel itu aja semua.